Oke, halo semuanya. Kembali lagi dengan saya, Pinky Arliolede, dosen pengampu mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita. Sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal terkait tentang apa yang kita pelajari selama satu semester ke depan untuk mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2. Namun sebelumnya kita akan mencoba brainstorming kembali sehingga pada saat proses perkuliahan berlangsung kalian bisa mengerti alur materi kita ke depannya seperti apa. Ya. Kita mulai dari yang pertama. Garis besar perkuliahan kita itu dimulai dari pengantar struktur data, di mana kita mulai dari waris 1 dimensi dan 2 dimensi. Itu akan kita bahas pada tipe data terstruktur. Lalu kita masuk ke subprogram tingkat lanjut, yaitu rekursif, lalu tipe data tingkat lanjut, record, set, enumerasi, dan type, dan juga operasi file eksternal, dalam hal ini adalah file text, kemudian file binner. Kita akan mencoba untuk mengklasifikasikan jenis file nantinya menggunakan Pascal. Lalu kita akan membuat sebuah unit yang kita definisikan sendiri isinya dan namanya. Kita sebut dengan rekayasa unit di dalam Pascal. Sebelumnya kita biasanya menggunakan user CRP atau menggunakan unit CRP untuk beberapa fungsi. Nah, kita bisa mendefinisikan sendiri nanti. Lalu kita juga menggunakan exception handling untuk mengecek apakah ada kesalahan yang terjadi dan bagaimana cara menangani kesalahan-kesalahan tersebut dari Pascal. Secara sederhana ini akan kita pelajari di dalam mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2. Referensi yang Pak gunakan adalah Start Program Using Object Pascal, punyanya Azem, Lazarus Book, terbitan tahun 2013, dan juga Code Warrior Program Practice, terbitan tahun 1995. Memang Pascal adalah salah satu bahasa pemrograman yang sudah cukup lama, tapi ini masih sangat relevan untuk dipakai di kondisi kita bagi mahasiswa yang baru pertama kali mengenal tentang algoritma dan belajar tentang pemrograman. Untuk referensi modern, yang referensi populer, kalian juga bisa mengakses melalui web tutorials.point/Pascal. Kalian bisa dapatkan banyak materi, banyak tutorial, banyak topik yang juga dibahas di sana yang bisa kalian pelajari. Kita langsung saja masuk ke perkuliahan kita. Hari ini kita akan membahas tentang tipe data lanjutan. Kita lanjutkan dengan tipe data tingkat lanjut. Topik kali ini akan membahas tentang tipe data yang sebelumnya kalian sudah pelajari, dan hari ini kita akan bahas tentang beberapa tipe data yang belum kita pelajari sebelumnya di semester 1 di Algoritma dan Pemrograman 1. Secara garis besar ada 3 kategori tipe data. Ada tipe data skalar, kemudian ada tipe data pointer, ada tipe data terstruktur di dalam bahasa pemrograman Pascal. Yang sudah kita pelajari di semester 1 di mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1 adalah tipe data standar, maaf ya. Tipe data standar ini terdiri atas beberapa tipe data, di mana untuk perwakilan angka atau bilangan itu ada bilangan bulat dan bilangan pecahan. Untuk bilangan bulat, ini Pak hanya mengambil satu sampel saja, adalah integer. Ini perwakilan bilangan bulat, di mana kategori bilangan bulat untuk tipe data integer itu ada banyak variannya ya. Ada short integer, ada long integer dengan range-nya masing-masing. Kemudian untuk tipe data bilangan pecahan itu ada tipe data real, ini bilangan pecahan ya. Selanjutnya untuk tipe data yang berupa teks atau karakter, ini perwakilannya ya, karakter ya. Ada juga tipe data string ya untuk teks atau lebih dari satu karakter, di mana karakter ini mengikuti Association Standard Code for Information Interchange atau kita sebut dengan kode ASCII. Jadi anggotanya ada di dalam situ ya, di dalam ASCII. Lalu ada tipe data boolean, di mana tipe data ini hanya memiliki 2 nilai, yaitu true or false ya. Dan semua ini sudah kita pelajari di mata kuliah Algoritma 1. Ya, kita brainstorming sebentar. Nah,
Oleh karena itu kita akan lanjutkan dengan materi selanjutnya, di mana kita akan membahas tentang tipe data yang didefinisikan oleh pengguna atau kita definisikan sendiri. Kalau sebelumnya kita sudah pelajari tentang tipe data standar, maka selanjutnya yang kita pelajari adalah tipe data yang didefinisikan pengguna. Untuk topik-topik selanjutnya, itu akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Hari ini kita akan fokus pada tipe data enumerasi, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan enumerate. Ya, ini hari ini akan kita pelajari tipe data enumerasi. Jadi secara sederhana, tipe data yang didefinisikan oleh pengguna itu dikelompokkan menjadi dua jenis. Satu tipe data enumerasi, yang satu adalah tipe data subjangkauan atau bahasa Inggrisnya subrange, disebut dengan subjangkauan. Secara sederhana, kalau tipe data enumerasi itu merupakan tipe data yang anggota-anggotanya itu kita definisikan sendiri. Sedangkan subjangkauan itu adalah tipe data yang kita ambil jangkauannya atau anggotanya itu dari tipe data standar. Contohnya ya, misalnya kita mau ambil bilangan bulat dari tipe data integer, tapi cuma dari nilai 0 sampai 100. Atau misalnya dari 32 sampai 180. Pokoknya bisa banyak contoh-contohnya. Jadi kalau subjangkauan itu kita mengambil sebagian dari jangkauan tipe data standar, sedangkan kalau tipe data enumerasi itu kita mengambil atau kita mendefinisikan anggotanya sendiri, yang kemudian nanti akan memiliki indeks dari keanggotaan yang kita buat di dalam tipe data yang baru tadi. Untuk mendeklarasikan tipe data, kita menggunakan kata kunci type. Jadi yang kita pelajari di semester sebelumnya, kalau kita membuat variabel, kita gunakan kata kunci var. Sedangkan kalau untuk mendeklarasikan tipe data, kita gunakan kata kunci type. Di mana sintaksnya adalah identifier, kemudian diikuti dengan operator sama dengan, ya ini yang membedakan ya antara deklarasikan tipe data dan deklarasikan variabel. Kemudian dilanjutkan dengan tipe data standar yang kita definisikan. Ini bisa anggota atau juga bisa nama tipe data standar. Jadi tergantung dari tipe data yang kalian definisikan. Setelah kalian sudah definisikan tipe data, setelah kita sudah definisikan tipe data, selanjutnya adalah kita mendeklarasikan dia menjadi sebuah variabel dengan tipe data yang sudah kita definisikan sebelumnya. Jadi kita gunakan identifier lagi untuk penamaan variabelnya, lalu operatornya adalah titik 2, lalu tipe datanya kita bisa gunakan tipe data sendiri yang kita sudah definisikan sebelumnya. Sebagai catatan, jangan lupa bahwa identifier atau penamaan sebuah variabel dan konstanta lainnya, baik itu tipe data ataupun variabel, itu harus mengikuti kaidah atau aturan dari bahasa pemrograman Pascal, di mana sifatnya tidak sensitif, sehingga huruf besar dan huruf kecil itu diperhatikan sama. Kemudian tidak boleh ada spasi, sehingga kalau misalnya ada dua kata, itu harap digabung atau bisa dikombinasikan dengan karakter underscores untuk menggabungkan dua buah kata tadi. Jadi seperti itu ya, diingat-ingat ya. Jadi waktu menamakan sebuah tipe data ataupun variabel, jangan menggunakan dua kata atau menggunakan tanda spasi. Oke, selanjutnya kita akan langsung saja masuk ke contohnya. Kita akan membuat sebuah tipe data yang kita definisikan sendiri. Kita akan membuat tipe data namanya angka bulat atau bilangan bulat. Kita ambil dari tipe data standar yang namanya integer. Ya, karena kita sudah tahu ya, range-nya integer. Itu adalah bilangan bulat. Ada beberapa varian ya, tergantung bit dari komputer atau bit dari variabel. Kalau di Pascal itu dari minus 32.000 sampai positif 32.000. Jadi dia dari bilangan negatif ke bilangan positif, tapi bilangan bulat, bukan bilangan pecahan. Kemudian setelah kita definisikan tipe data yang kita mau buat, yaitu bilangan bulat, selanjutnya kita akan deklarasikan menjadi sebuah variabel usia. Jadi program ini tujuannya untuk membuat sebuah program sederhana yang bisa menampilkan usia kita. Ya, mungkin nanti kita akan sedikit mengubah soal latihannya sehingga kalian bisa coba ya. Bagaimana kalau misalnya kalian masukkan usia kalian, programnya bisa mengetahui tahun lahir Anda. Algoritmanya tentu saja sederhana. Setelah membaca usia, maka tahun saat ini
dikurangi dengan tahun lahir Anda, dengan usia Anda, maaf, maka Anda akan mendapatkan tahun lahir. Ya. Biar kita buat programnya sedikit lebih menantang ya, walaupun sebenarnya sangat mudah. Kita langsung coba saja, kita ke Pascal kita. Oke. Hal pertama yang kita perlu lakukan seperti biasa, kita akan menggunakan unit CRT untuk menghapus layar sebentar. Sehingga kita bisa uses CRT, kita bisa ketikkan ini. Kemudian kita juga bisa ketikkan yang tadi ya, kita definisikan bilangan bulat sebagai tipe data yang baru. Untuk mendefinisikan tipe data tersebut, kita gunakan kata kunci type. Lalu kita tulis bilangan bulat, misalnya tadi ada tulis angka bulat ya, kita tulis saja bilangan bulat. Lalu pakai operatornya sama dengan, sesuaikan dengan sintaks yang tadi ya. Lalu tipe datanya adalah integer, tipe data standar yang kita pakai. Selanjutnya kita definisikan variabel kita deklarasikan variabel kita melalui kata kunci var, lalu kita namakan usia untuk variabel kita, dengan tipe datanya adalah bilangan bulat yang sudah kita definisikan sebelumnya. Ini ya. Kalau sudah kita masuk ke program utama, kita ketik begin dan end, titik. Jadi biasakan seperti ini biar kalian tidak lupa. Jangan lupa perhatikan identasinya sehingga kode yang kalian ketikkan itu rapi, dan ketika kalian mau baca juga bisa mempermudah kalian. Kita mulai dengan membersihkan layar, yaitu perintah CLR atau clear screen. Lalu kita tampilkan sebuah teks untuk menerima inputan. Ya. Jadi silakan masukkan usia Anda. Kemudian nilai yang kita inputkan tadi itu akan ditampung menggunakan fungsi readline di dalam variabel usia yang sudah kita deklarasikan sebelumnya dengan tipe data bilangan bulat. Kalau sudah, kita juga akan mengetahui. Kita coba buat program sederhana yang tadi ya, yang sifatnya contoh. Kita langsung menulis gitu ya, usia Anda adalah gitu ya. Untuk memisahkan, untuk menulis variabel isinya itu kita pisahkan dengan tanda koma. Lalu kita ketikkan variabel yang tadi kita mau tampilkan nilainya, yaitu usia. Kita tambahkan dengan sebuah kata tahun ya, agar bisa lebih user friendly lah. Kalau aku baca itu bisa kalian mengerti. Lalu kita ketikkan lagi readline untuk menahan layarnya ya, karena kalau tidak pakai readline dia akan langsung menyelesaikan programnya. Kalau sudah kita tekan F9 untuk mengecek atau melakukan kompilasi apakah sudah selesai atau masih ada masalah. Di sini successful ya, tidak ada masalah. Kita tekan Ctrl F9 dan sudah jalan ya. Di sini katakan silakan masukkan usia Anda. Misalnya kalau Pak masukkan usianya 19 gitu ya. Maka program akan menampilkan teks usia Anda adalah 19 tahun. Oke, kita akan coba main-main dengan algoritma sederhana. Bagaimana kalau misalnya usia yang kalian masukkan, tapi kalian ingin tahu tahun kelahiran kalian? Maka kita tinggal deklarasikan saja tahun lahir misalnya. Karena dia juga masih masuk dalam jenis bilangan bulat, kita tidak perlu tulis integer, kita pakai juga bilangan bulat. Ya. Jadi kita menggunakan nama tipe data yang kita sudah definisikan sendiri. Setelah usianya sudah ditampung di dalam variabel usia, kita tinggal gunakan saja rumus yang kita bisa pakai ya. Tahun lahir, ya, itu didapatkan dari tahun saat ini, yaitu 2022, dikurangi dengan usia yang kita masukkan. Sehingga setelah menulis usia, misalnya gitu ya, kita akan tulis Anda adalah gitu ya, kelahiran tahun, ya kita langsung buat tahun lahir. Seperti ini. Oke, kemudian kita coba tekan F9 lagi untuk proses kompilasi dan sukses. Kita jalankan, misalnya kita masukkan usia tadi ya 19 tahun. Kalau Anda usianya 19 tahun, maka tahun lahir Anda adalah 2003. Gitu ya. Jadi program bisa langsung membuat atau menampilkan kelahiran Anda di tahun berapa. Nah, secara sederhana, poinnya adalah kalian bisa mendefinisikan seluruh tipe data standar menggunakan nama tipe data yang baru yang bisa kalian pakai. Ya, ini sintaks sederhana untuk mendefinisikan tipe data baru Anda. Ya, setelah kalian sudah mendefinisikan tipe datanya, kalian bisa menggunakan variabel
dideklarasikan menggunakan variabel. Kalian sudah bisa langsung pakai tipe datanya bilangan bulat dan seterusnya. Kalau sudah, kalian bisa jalankan di program utama sesuai dengan algoritma kalian untuk membacakan soal yang Pak berikan atau soal latihan yang tadi. Oke. Selanjutnya, ini cukup sederhana. Selanjutnya ya, kita akan kembali ke slide tadi. Kita sudah menyelesaikan latihan kita. Ini latihannya kita anggap selesai. Selanjutnya, kita akan buat sebuah latihan yang lebih sederhana lagi. Kita buat sebuah program di mana tipe datanya yang sebelumnya adalah string, itu kita ganti dengan tipe data kalimat. Kita namakan kalimat. Caranya sama seperti soal yang tadi, contoh yang tadi yang kita sudah selesaikan. Tinggal kalian ubah saja tipe data string menjadi kalimat. Nah, untuk hal ini kalian bisa pause videonya, lalu kalian bisa coba selesaikan. Selanjutnya, kalau kalian sudah selesai, Pak yakin ya, pasti selesai semuanya karena ini cukup mudah latihannya. Kita lanjut dengan tipe data yang didefinisikan pengguna pada jenis yang pertama, yaitu tipe data enumerasi. Nah, di tipe data enumerasi ini, setiap data yang Oke, setelah kalian menyelesaikan latihan ini, maka pertemuan pertama ini selesai dan kita akan membahas tipe data enumerasi pada pertemuan selanjutnya. Secara sederhana, bisa Pak jelaskan bahwa tipe data enumerasi merupakan tipe data yang kita definisikan sendiri anggota-anggotanya. Jadi bukan hanya namanya saja, tapi anggota-anggotanya juga. Untuk membahasnya lebih lengkap, kita akan membahasnya dalam video selanjutnya. Oke, selamat berlatih dan sampai bertemu di video selanjutnya.